seperangkat keterampilan nyata, terutama keterampilan dalam membaca dan menulis yang terlepas dari konteks yang mana keterampilan itu diperoleh dari siapa serta siapa yang memperolehnya. Kemudian, secara umum, keterampilan literasi sosial adalah kemampuan seseorang yang melibatkan keterampilan intelektual, keterampilan sosial, keterampilan kerjasama, serta sikap dan nilai untuk bergaul dan berkontribusi di lingkungan masyarakat. Terdapat 7 tujuan literasi sosial. Yang pertama, membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan cara membaca berbagai informasi yang bermanfaat. Yang kedua, membantu meningkatkan tingkat pemahaman seseorang dalam mengambil kesimpulan dari informasi yang dibaca. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan seseorang dalam memberikan penilaian kritis terhadap suatu karya tulis. Yang keempat, membantu menumbuhkan dan mengembangkan budi pekerti yang baik di dalam diri seseorang. Yang kelima, meningkatkan nilai kepribadian seseorang melalui kegiatan membaca dan menulis. Yang keenam, menumbuhkan dan mengembangkan budaya literasi di tengah-tengah masyarakat yang luas. Dan yang ketujuh, membantu meningkatkan kualitas penggunaan waktu seseorang sehingga lebih bermanfaat. Berikut adalah contoh-contoh akibat yang ditimbulkan dari tidak diterapkannya literasi sosial. Yang pertama adalah kasus bullying. Kasus penyekapan seorang pemuda yang menyebabkan meninggal dunia. Resmo Polda Metro Jaya dan Polres Metro Bekasi Kota mengungkap kasus pembunuhan seorang pria dengan modus bullying. Hal ini dilakukan dengan cara mengurung korban di kamar mandi hingga meninggal dunia. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan, menyebutkan kasus tersebut menimpa korban berinisial AY berumur 18 tahun yang disekap oleh temannya sendiri. Kasus yang kedua yakni dugaan kasus bullying atau perundungan terhadap anak di Banyuwangi. Seorang siswa kelas 7 berinisial G yang berusia 13 tahun harus menjalani operasi patah tulang setelah menjadi korban perundungan yang dilakukan oleh salah satu teman sekelasnya. Bahkan, dokter terpaksa memotong tulang pahanya sepanjang 4 cm karena terjadi infeksi pada luka yang dialami korban. Kasus yang ketiga yakni yang sering kita temui, yakni akun-akun gosip yang seringkali melewati batas privasi seseorang. Akun-akun semacam ini tidak jarang menyebarkan berita yang hoax dan terlalu mengusik ranah pribadi seseorang. Hal tersebut berakibat mengganggu kenyamanan dan juga ketenangan orang tersebut. Kasus yang terakhir, yakni yang sering kita temui di sekitar kita tanpa kita sadari, yakni membeda-bedakan seseorang berdasarkan ras dan agamanya di suatu grup yang dibalut dengan bercandaan yang berlebihan. Selanjutnya, apa sih urgensi literasi sosial? Melalui kemampuan literasi sosial yang baik, generasi muda Indonesia diharapkan ke depan akan tercipta lingkungan masyarakat yang cerdas dan mampu untuk mengintegrasikan hingga mengaplikasikan segala pengetahuan keterampilan, termasuk sikap serta nilai-nilai yang diyakini dalam kehidupan sosial. Terlebih dengan situasi masyarakat Indonesia yang sangat beragam dan bahkan terdiri dari beberapa agama, suku, ras, bahkan bahasa, memberikan peluang Indonesia rentan terjadi konflik kepentingan antar kelompok. Sehingga melalui peningkatan literasi sosial menjadi salah satu jalan yang tepat untuk mencegah hal tersebut terjadi. Karena melalui kemampuan literasi sosial, Indonesia dapat melaksanakan upaya konkret untuk menciptakan masyarakat atau generasi muda yang cerdas dan bijaksana dalam mengambil setiap keputusan dalam kehidupan, baik untuk kehidupan dirinya sendiri maupun untuk kepentingan publik. Literasi sosial ada 4 tahap. Yang pertama yaitu kita harus menumbuhkan kesadaran kepada diri sendiri mengenai betapa pentingnya literasi sosial. Untuk saat ini kita dapat melihat bahwa penerapan literasi sosial di masyarakat khususnya di lingkungan kita sangatlah menurun. Hal ini kita lihat dari fenomena yang terjadi khususnya pada perilaku bullying. Dampak yang ditimbulkan juga bukanlah main-main. Orang-orang hingga mengalami depresi bahkan hingga bunuh diri. Dengan mengetahui dampak tersebut, kita akan lebih sadar mengenai pentingnya penerapan literasi sosial di lingkungan kita. Yang kedua, yaitu dengan membudayakan penerapan literasi sosial secara rutin. Jadi penerapan literasi sosial ini harus kita terapkan sehari-hari, mulai dari bentuk yang paling kecil.
Contohnya, kita dengan menghormati orang tua dan juga santun, saat ingin berpergian juga kita berpamitan dengan cium tangan dan mengucapkan salam. Kemudian yang ketiga yaitu pemberian apresiasi dan juga konsekuensi kepada orang yang menerapkan literasi sosial dan juga orang yang tidak menerapkan literasi sosial. Pemberian apresiasi ini tidaklah selalu dalam bentuk hadiah, tapi juga bisa dalam bentuk kalimat pujian ataupun sekedar ucapan terima kasih. Kemudian untuk pemberian konsekuensi juga tidak harus selalu dalam bentuk hukuman, tetapi juga bisa dalam bentuk teguran. Dengan adanya apresiasi dan konsekuensi ini, orang-orang akan lebih sadar dan merasa dihargai ketika mereka menerapkan literasi sosial. Kemudian yang terakhir yaitu membentuk komunitas. Komunitas yang dibentuk juga tidak harus komunitas yang resmi, tapi kita juga bisa mulai dari membentuk lingkungan yang baik. Ketika kita berada di lingkungan yang baik, maka kita akan ikut menjadi baik. Dan ketika kita berada di lingkungan yang buruk, maka kita akan ikut menjadi buruk. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga pergaulan kita agar kita berada di lingkungan yang baik, lingkungan yang menerapkan literasi sosial. Jangan lupa meningkatkan literasi sosial. Dadah!